Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pada kesempatan ini berjumpa kembali di Santri Kampung Channel 99 bersama saya Fakhruddin AS. Pada kesempatan ini saya ingin ngobrol-ngobrol sajalah, santai. Yang intinya obrolan ini berisi tentang pengalaman pribadi saya dan juga beberapa orang kenalan baik saya yang mempunyai pengalaman yang mirip atau hampir sama. Boleh dikatakan ini obrolan ini untuk meninventarisir atau inventarisasi dari pengalaman-pengalaman orang yang dibodohin, dimodusin oleh orang-orang yang biasa disebut dengan oknum habaib. Mohon maaf pada para habaib yang lurus-lurus, yang baik-baik, saya hormat, saya ta'zim, dan saya bahkan mengambil ilmunya di antara beliau-beliau itu. Karena mereka adalah orang yang patut kita teladani, patut kita ikuti dengan ilmunya. Karena alim seperti Habib Muhsin bin Abdullah bin Umar Al-Attas, kemudian guru saya Sayyid Aqil bin Husain Al-Munawar, Profesor Doktor, dan guru saya Profesor Doktor Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab. Dan juga ada satu lagi yang sangat saya hormati, yaitu Ayib Muh. Menurut ucapan orang Cirebon, aslinya adalah namanya Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya, yang merupakan pengasuh pondok pesantren Jaga Satru Cirebon. Yang lain masih ada juga orang-orang yang saya hormati dan saya ta'zimi dari kalangan habaib. Di antaranya juga Dr. Alwi Shihab. Saudara-saudara segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman yang ingin saya sampaikan pertama adalah di saat malam hari saya tidur nyenyak bersama keluarga, datanglah tamu yang tak diundang tentunya. Jam 1 malam diantar oleh ponakan saya, dan ponakan saya itu diberitahu oleh temannya. Tamu itu menggunakan atau datang dengan mobil yang cukup mewah, mobil sedan yang masih kinclong. Datanglah rumah, singkatnya cerita, saya dibangunin, istri saya pun disuruh untuk bangun dan mengambil air wudhu. Persoalan mengambil air wudhu atau berwudhu itu hal yang baik. Ya, saya lakukan karena saya memang sering melakukan berwudhu tanpa harus mau sholat. Akhirnya istri saya pun saya bangunin untuk berwudhu. Selesai berwudhu kami berdua, lalu Habib itu minta saya datang atau saya menziarahi kubur atau makam atau pesarian orang tua saya, yakni Kiai Haji Abdul Jamil dan Nyai Sa'adah. Nah itu kenapa saya disuruh ke sana? Dia mengatakan, Yai, ini kata dia ke saya, Yai, saya itu mimpi ketemu dengan ayah Kiai, Mbah Yai Jamil, itu waktu di Haul Solo. Ini kebetulan kan nggak lama ini ya, baru kemarin Haul Solo. Jadi Haul Solo saya mimpi ketemu dengan Abah Antum. Padahal anak belum pernah ketemu dengan Abah Antum lah. Orang belum pernah ketemu kok mimpi ketemu dengan Abah Antum. Lalu siapa itu kan? Dalam hatiku begitu. Oke lah. Terus apa Bib? Ana diminta oleh Bapak Antum untuk datang ke rumah Antum untuk membantu. Itu Abah Antum bilang, Bib, tolong itu anak saya lagi ada masalah. Tolong
dibantu. Saya akhirnya ketika tadi tidur, saya mimpi terbangun, saya kaget, oh iya, saya belum menyampaikan mimpi saya yang waktu di Solo itu kepada putranya Ki Jamil. Itulah dia katakan. Makanya, Yai, antum ke makamnya Romo antum, bapak antum, abah antum. Ya udah, saya katakan, Bib, sama antum, temenin. Enggak, Yai sendiri. Wah, sendiri ya? Iya. Terus saya ngajak ponakan saya, dan mau ngikuti nemenin saya enggak, takut ya gitu. Kalau terus Kiai nggak berani, saya berani, Bib, tapi ini istri saya nggak mau ditinggal itu. Kalau antum bareng saya nggak apa-apa, istri saya nggak mau ditinggal itu. Kenapa? Nggak apa-apa, punya nggak apa-apa. Nggak bisa, saya bilang. Dia nggak mau ditinggal saya, ya kan, takut nanti nggak ada siapa-siapa. Nah itu, lalu saya ikutin aja, apa nih ujung-ujungnya gitu kan. Biasa ujung-ujungnya yang ngomong kata-kata, Yai, anak lagi perlu 30. 30 apa, Bib? Juta. Ya, 30. Nah, terus ya saya katakan juta, dia mengatakan iya, kan berarti 30 juta. Nah, saya katakan, Bib, alafu, apalagi sampai 30 juta, Habib jangan melihat saya ada mobil, ya. Itu kalau nggak saya bawa dari Jakarta, mungkin ya saya nggak kebeli di sini. Wallahu alam ya, secara dohirnya dengan keadaan saya seperti ini di sini, nggak mungkin kebeli mobil. Jadi antum jangan karena ada mobil, lalu dianggap saya banyak duit. Oh, terus akhirnya ngomong-ngomong yang lain, ya udah gini, Kiai, Pak Kiai dianggapnya 30 juta ya. Yang tadi begitu, enggak, 3 juta, Bib, sama 3 juta pun saya nggak bisa. Mohon maaf, alafu. Sampai akhirnya 300.000. Coba bayangkan ya, dari 30 juta, 3 juta, terus 300.000. Ya, saya waktu itu belum tahu mobilnya seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya saya katakan, Bib, ini aja, Ana minta nomor HP antum. Dia nggak ngasih, enggak, ya udah kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa, gitu kan. Nah, sebelum itu, untuk meyakinkan saya diajak, Pak Kiai ada nggak kamar yang kosong yang biasa buat tidur, Pak Kiai? Kalau sebelah dipakai tidur, ada, dia bilang. Ini kamar yang biasa dipakai anak saya. Saya suruh masuk di situ, terus dalam lampu yang taram temaram, dia nggak mau diterangin. Lalu dia bawa air putih itu, air minum dia yang air putih dicipret-cipretan ke tangan saya, pakai tangan saya. Terus dia sambil merokok, alafu Kiai, rokoknya itu ditiup-tiupkan ke tangan saya yang sudah dicipratin air itu. Saya lihat, ya kan memang dalam hatiku ini mungkin nikotin. Dia mengatakan, tuh Kiai lihat tuh, itu apa Kiai? Itu darah Kiai. Itu berarti Kiai itu dosa-dosa Kiai itu. Kiai harus tobat. Alafu, kalau masalah dosa, siap orang yang punya dosa. Dan ya kalau dosa harus tobat. Insya Allah saya ya nggak usah disuruh Habib pun saya bertobat ya atas dosa-dosa saya. Saya nggak tahu dosa saya seperti apa, ya itu hanya Allah yang tahu. Karena hukum-hukum yang saya jalani, insya Allah saya menghindari dari maksiat. Tapi namanya sepandai-pandai orang menghindari maksiat, kan hanya Allah yang bisa menilai. Itu. Nah, saudara-saudara, inilah akhirnya dia permisi. Padahal tadinya bilang sampai pagi. Ya udah nanti Ustadz saya tunggu ya sampai subuh. Ya pokoknya sampai pagi lah. Ya, oke, Bib. Tapi apa Habib nemenin saya? Enggak, pakai sendiri aja. Nah, karena istri saya nggak mau, saya nggak jadi ke kuburan. Ya, karena istri nggak mau. Nah, terus hanya permisi, saya kasih lah Bib, kalau masalah ngasih ya insya Allah saya kasih. Begitu saya antar, saya datang ke mobilnya, dia naik mobil, wah ternyata mobilnya cakep cing, halo cakep cing, itu masih kinclong warna biru, ya, itu biru. Nah, saya kasih lah. Akhirnya dia, ini Kiai catat HP saya. Oh, tadi dalam hatiku tadi nggak mau, bisa minta nomor HP-nya, sekarang malah ngasih. Nah itulah. Akhirnya wassalam, dia permisi, ya.
barulah akhirnya saya, ya Allah, ada aja nih Habib. Tapi waktu itu karena saya masih yakin karena Habib itu masih dzurriyyatur Rasul, ya saya ta'dziman wa ikraman li hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak ada masalah, ya. Dan itu bukan yang pertama, ya. Bulan pertama itu sekian kalinya, belum lagi yang datang 2 orang. Kalau itu sendirian, kalau 2 orang. Dan dari ngaku dari Palongan, dari mana lagi, ada yang dari Tegal, juga begitu. Saya dikalungin sorbannya di apa? Bukan dikalungin, di apa? Ya kepala saya itu ditaruhin sorban, ya sambil dia doa Kiai. Ini banyak wali-wali pada datang di sini, malaikat datang. Ayo Pak Kiai doa. Saya aminin, ya. Saya namanya suruh doa, ya. Ya saya doa aja, ya. Doa yang baik-baik tentunya, ya. Karena saya ini diamanai oleh orang tua untuk melanjutin pesantren, ya. Saya doanya ya terutama bagaimana saya bisa melaksanakan amanah ini, amanah mengelola pesantren. Benar. Ya namanya mengelola pesantren, ya pertama doa. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk membiayai pembangunannya dan membiayai penghidupannya, dan juga santrinya banyak kan tentunya gitu, paling nggak ada santrinya lah gitu. Nah itu yang saya minta. Udah ada lagi yang datang begitu lah. Terus minta apa ujung-ujungnya? Pokoknya minta-mintaan yang cukup berharga. Saya bilang, Bib, anak kalau diminta yang berharga saya nggak punya. Ustadz punya apa? Ada cincin. Kebetulan waktu itu saya cincin bagus. Pernah ada yang nawar lumayan lah itu harganya. Udah diambil dia, nggak apa-apa. Ya, kemudian ada yang datang sini minta uang 2 juta. Sama dong nih. Ini Habib, mohon maaf, marganya Alkaf. Ya, yang ini. Itu ngaku dari Tegal. Ya, nama nggak perlu saya sebutkan ya. Lah itu minta uang ke saya. Ya sama, saya dikasih sorban. Ini Kiai, sorban nggak pernah saya pakai udah lama sekali, dan ini dari, kalau nggak salah dia bilang dari guru sekumpul. Ya, saya pakai udah puluhan tahun, jangan dikasih siapa-siapa, untuk Kiai saja. Ya saya terima, namanya sorban ya, biasa pakai sorban. Nah, akhirnya apa? Ujung-ujungnya ya gitu, minta uang, dia minta 2 juta. Saya sama katakan dengan yang tadi itu, Bib alafu, jangan melihat saya ada mobil, ya. Tapi kalau untuk diminta duit sampai 2 juta, mohon maaf, untuk keperluan pribadi aja saya itu nggak ada segitu. Terus akhirnya ya udah, ya kapan nanti ini? Ya singkat cerita dia permisi. Esok harinya dia SMS. Waktu itu belum rame WA ya, SMS, macam-macam SMS-nya. Intinya apa? Sampai ngancem, Kiai kalau nggak sampai ngasih, Kiai tidak akan wusul ila Rasulillah. Ya saya membaca SMS sambil senyum, kok wusul ila Rasulillah. Yang setahu saya belajar ilmu akhlak tasawuf itu wusul ya ilallah. Ya, Rasul itu sebagai wasilah wusul ilallah. Ya gitu. Terus ngancam-ngancam. Besok lagi SMS begitu. Saya katakan, Bib, kapan saya berjanji mau ngasih uang 2 juta gitu kan? Dia mengatakan itu dalam SMA. Loh, SMS-nya, ya jangan ini, intinya itu jangan khianat gitu. Loh, saya khianat bagaimana, Bib? Antum sekali lagi jangan melihat saya ada mobil. Ya, kalau pengen tahu keadaan saya sekarang ini, tanyalah kepada Habib, seorang Habib ya, yang dia juga kenal. Saya nggak perlu nyebut namanya, Habib siapa ini. Barulah besoknya nggak ada lagi SMS ya sampai sekarang. Itu pernah ketemu dalam satu majelis maulid, ya dia itu kebetulan berada di lurusan depan saya. Ya dia seperti malu-malu gitulah. Dan saya nggak merasa bersalah, dan saya takut kualat, ya karena saya menjawab dengan apa yang saya punyai, dan keadaan saya seperti itu, ya tidak bermaksud membohongi atau pelit dan sebagainya. Yang kedua, urusan apa dia minta kok maksa-maksa, ya saya nggak takut kualat, apalagi diancam-ancam saya nggak dapat syafaat, ya nggak perlu lah, ya karena syafaat itu tidak hanya didapat dari satu kejadian karena cinta kepada dzurriyyatur Rasul saja. Kala itu masih yakin benar kan. Saudara-saudara sekalian, ya inilah obrolan. Udah 2 ya? 2. Oh enggak, banyak tadi. Ada Pekalongan, ada 4 ya.
ada 4 cerita sebenarnya itu. Yang sama yang di Pekalongan cuma saya dikalungin kerudungin sorban itu kan 2 kali ya. Ada lagi satu lagi nih, katanya mau bangun rumah sekaligus majelis. Nah, saya punya besi mau buat pesantren itu, waktu itu saya belum bangun pesantrennya, belum tiang panjangnya belum. Nah itu mau buat tiang, mau buat inilah pokoknya untuk beton pondok pesantren. Dia minta, ya ini Al-Fubib, ini ya kalau boleh Kiai untuk saya semua, nanti Kiai kan gampang. Oh nggak bisa begitu Bib, ini bukan milik saya, ini jariah orang-orang. Ya nanti kan nggak bisa, saya nggak bisa gantinya takutnya ya. Nah ini punya orang. Besoknya lagi telepon lagi. Akhirnya saya bilang, Bib, boleh saja itu ambil, tapi saya nanti akan kena fitnah. Fitnah apa Kiai? Nah, orang-orang kan sudah tahu, waktu saya belanja tahu itu besi itu untuk pembangunan pondok. Tiba-tiba di bawah Habibnya nggak ngikutin kan? Itu di bawah mobil. Pasti orang, wah ini Fahrudin gimana? Katanya bangun pesantren, tapi ternyata besinya dijual. Ya gitu kan Bib. Ya, jadi lafu Bib. Mohon maaf. Itu Kiai. Iya. Udah gini aja. Terus gimana Kiai gini? Wah dah. Gini aja, nanti kapan-kapan saya punya uang, saya beli aja besi untuk langsung saya kirim ke rumah antum sana. Di mana sih? Katanya di Banyudal, di dekat camping site. Ya, jalan daerah situlah. Udah berapa itu? Ada 5 ya. 5 fakta kejadian yang saya alami. Nah, yang baru-baru ini kemarin antik lagi. Ini modusnya antik lagi. Itu hari Ahad tanggal 5 bulan November ya. Itu jam 1:30 saya pas baru baca Fatihah mau ngajar anak-anak santri. Tiba-tiba datang tamu ya. Assalamualaikum, singkat cerita pintu gerbang mau dibuka oleh santri saya. Lalu dia buka sendiri, yang pengawalnya nih, ya, yang berbaju putih, kecil, ya umur-umuran ya mungkin lebih kurang 40 tahunan lah itu. Akhirnya masuklah, silakan Bib kalau mau sini masuk aja, mobilnya masukin. Saya masuk. Nah yang kecil ini saya tanya, katanya mohon maaf, namanya lupa saya. Ya karena saya udah nggak terlalu penting gitu ya. Jadi cuma saya ingat marganya itu Al-Habsyi. Ya, Al-Habsyi. Dia bilang Fulan bin Fulan Al-Habsyi. Udah, terus saya disuruh turun menuju ke mobil dia. Loh, dalam hati saya ini kan Sohibul Bait. Ya, yang punya tamu. Nah, tamu kok mau ngatur-ngatur. Nah, saya disuruh, ini saya yang kecil yang turun tadi yang pakai baju putih. Nah, adalah Habib di dalam mobil itu pakai sorban dengan warna kecoklatan, marun. Ya, dan baju gamis yang sampai dengkul itu, dia nongol palanya aja, terus buka pintu, Yai. Ya, terus kata Habib yang ini, ya biasa kan, ya, di Jakarta itu pengalaman begitu, ya biasanya minimal 2 orang, yang satu kan pokoknya mengunggulkan, ini Habib ini hebat gitu, kira-kira seperti itu, ya, bukan kira-kira memang demikian ya, mohon maaf. Nah, akhirnya apa? Saya disuruh turun, saya nggak mau turun. Saya di teras pondok itu kan. Habib kata si ini Habib yang Al-Habsyi, Kiai, sana Kiai turun. Mau apa? Supaya dapat barokah dari Habib. Ya udah kalau mau ini bertamu ke sini aja Bib, turun. Ayo kita jalis ini, ya julus ini. Akhirnya dia mau masuk ke pesantren. Begitu naik ini langsung saya dirangkul. Dengan jidat saya diadu ke jidat dia sambil mengatakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Karena ini ayat surat Al-Ahzab kan. Itu perintah untuk membaca sholawat ya, saya baca sholawat. Apa salahnya? Dan insya Allah kan mudah-mudahan dapat pahala dengan sholawat itu. Udah, terus saya masih dirangkul dengan keadaan jidat diadu dengan jidat dia. Dalam hati saya ini mau apa lagi nih Habib ini? Ini apa ini? Ya, udah. Akhirnya dilepas, terus saya ajak, Bib, ayo silakan Bib, duduk, ya, duduk, tafadhol, ya. Nah, dia duduk, yang satu duduk, yang satu setelah duduk nggak lama langsung berdiri, maju agak ke tengah. Saya disuruh berdiri juga, teman-teman Bib, tafadhol julus Bib. Malah dia saya, kum Kiai, ya saya berdiri.
Terus begitu berdiri, tangan saya digapai kan, ya saya tangan kiri saya gapai. Terus diajak muter dengan baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Saya ikuti juga karena dia minta. Cuma dalam hati saya, ini apa-apaan, masa tawaf di sini nggak ada Ka'bahnya. Hati saya tuh ketawa. Itu kan, ini Habib ini pasti ini modusnya nanti akan supaya saya percaya dengan kedatangan mereka itu bisa cepat naik haji gitu kan. Nah, udah akhirnya karena saya nggak mau, saya berdiri berhenti, dia menatap saya. Karena menatap saya terus saya suruh minta beliau itu duduk. Hanya duduk. Disitulah baru saya kenalan. Bib, ismuk, masmuk. Nah, dia jawab, anak ini fulan bin fulan bin fulan barakbah. Oh, tarif yai barakbah arafta? Arif. Ya, saya tahu itu Arif. Barakbah. Nah, ini kan sama dengan ala idit itu, cuma saya tidak melanjutkan. Ya, barakbah itu dengan ala idit kan sama itu ya, orang yang menjadi tokoh PKI, ya kan? Aidit kan PKI. Ya, malah tokoh apa itu pimpinannya yang luar biasa, yang punya perencanaan yang luar biasa. Cuman Barakbah juga Fahrul Barakbah yang dari Kalimantan juga kan Barakbah. Begitu saya ngomong, oh iya saya tahu itu Barakbah, Al-Aidit juga kan, dia melongok. Agak tersentak rupanya. Saya mengatakan bahwa Barakbah sama dengan Al-Aidit itu ya mungkin dia sedikit tahu atau tahu. Lalu ngomong-ngomong biasa itu terus minta air putih kan, air putih. Sebentar ya Bib, kalau air putih apa nih? Air putih galon. Wah, kebetulan air galon yang di dalam itu udah habis. Ya udah. Terus gimana? Udah nanti saya ambilin. Saya ambilin itu. Oh, saya ingat bahwa di pondok itu dapur ada air galon ya yang bagus. Saya ambilin dua apa itu gelas untuk karena 2 orang. Nah, yang lain nggak mau turun di mobil. Ini 2 orang saya kasih. Nah, tafadhol Bib. Diminum airnya. Nah, yang satu minum sedikit. Nah, terus dia ngomong gini. Nah, gimana Kiai? Pokoknya basa-basi lah ya intinya. Terus dia bawa tasbih, satu dikalungin yang besar itu, kalungin, terus dibuka sorbannya, kelihatan tasbihnya. Yang satu yang di bawah di tenteng-tenteng itu dikasih ke saya. Kiai, ana kasih tasbih ini Kiai. Itu. Saya bilang, mu'alafu Bib. Kenapa? Kiai nggak mau? Enggak. Kenapa nggak mau? Udah banyak tuh musabihah ya, tasbih itu ada punya istri saya sendiri, banyak itu. Oh, terus dia rupanya kecewa. Ya. Ini Kiai, ana ini dari Hall Solo. Oh ya, Solo, pulang dari Solo, ini sini. Nah, terus Habib tahu ke sini dari mana? Oh, pokoknya ana ini, pokoknya minallah. Ya, anak kita ini Kiai udah pernah ketemu di alam arwah. Secara fisik baru kali ini. Wah, hebat ya orang ya. Iya. Terus jadi anak mau pulang ke Jambi. Anak ini dari Jambi. Terus satunya, iya kalau saya dari Banten Kiai. Oh ya, makasih alhamdulillah. Terus anak mau pulang ya Jambi perlu. Nah, jadi ongkos kami ini nukus katanya, nakis. Oh ya, terus ya anak minta yaitu bantu ongkos kami ya untuk bayar tol sama bensin. Wah, Habib, saya senyum, kirain saya sudah senang sekali Bib, antum-antum ke sini, saya kira mau bantu pesantren saya ini, mau bantu dana ya untuk melanjutkan pembangunan. Saya bilang begitu. Apa dia? Nah, ini ngambil air itu. Oh, ya Kiai pengen ini pondoknya maju dibangun dana. Langsung dia ambil itu air minum yang saya siapkan untuk dia ambil, malah ditumpahin di sebelah tikar saya itu, di sebelah tikar jadi di keramik gitu. Sambil mengatakan, "Ini Kiai, nanti ini jangan dipel ya. Nanti akan banyak berdatangan itu bantuan ke Kiai. Jangan khawatir." Saya dalam hati ketawa. Dari dulu itu udah berapa tahun banyak Habib yang mengatakan begitu, tapi mana buktinya ya kan? Iya, dalam hati saya ketawa itu. Nah, udah akhirnya karena dia nggak berhasil, udah, jadi Kiai nggak mau ngasih. Iya, Bib alafu. Ya, jadi
Terus ya, tapi saya boleh nggak Kiai minta kenang-kenangan satu aja? Iya. Apa Bib? Kenangan satu aja. Apa Bib? Kalau mati saya ini jangan-jangan yang berharga itu kan. Peci katanya, satu peci aja. Oh, peci yang mana? Yang ini yang saya pakai. Itu peci yang saya sukai itu. Dan peci yang biasa Gus Dur itu menggunakannya ya, peci semacam itu. Jadi saya sebut peci Gus Dur. Itu diminta langsung. Oh ya, udah langsung diambil dari kepala saya. Ya. Ya udah, saya dapat itu, dia permisi. Ya udah, Kiai, permisi. Ya, permisi, berdua permisi. Yang satu ini yang dari Jambi katanya, yang Barak Bah, ya, itu turun menuju ke mobil. Nah, yang satu yang dari penternya Al-Habs ini, ya, saya ngobrol-ngobrol dengan saya. Udah ngomong gitu, ya Kiai, terima kasih saya bisa ketemu Kiai. Alhamdulillah Kiai, ya ini termasuk orang muhibbin ahlul bait. Langsung saya, Bib, alafu Bib. Kalau ahlul bait, antum bukan ahlul bait. Loh, kenapa Kiai? Kok bukan ahlul bait? Iya. Dan itu ada tesis Kiai Imad. Dia bilang apa? Begini Kiai, ini akhir zaman. Ada itu yang begitu-begitu, ini akhir zaman Kiai. Enggak, Bib. Ini bukan masalah tanda akhir zaman, tapi ini memang satu kajian dan penelitian ilmiah, ya, tesis ilmiah. Dan anak mutayakin, Kiai yakin, anak mutayakin, yakin jidan. Jadi sangat yakin bahwa itu tesis itu benar. Nah, dan buktinya, alafubi, buktinya Bib. Nggak ada yang bisa membantah kan? Ya, nggak ada yang bisa mematahkan. Padahal kiamat itu nggak masalah. Silahkan kalau ada yang membantah, ya itu nggak masalah. Tapi buktinya sampai sekarang, bahkan dari Robiatul Alawiyah sendiri, termasuk Pak Taufik Asygaf itu, ya Bib, antum tahu kan? Wah, namanya ketua antum. Nah itu nggak bisa bantah, itu nggak bisa jawab, nggak bisa bahas kan? Yang ada malah marah-marah bil ghadab, balasnya bil ghadab, betul nggak? Dia mengong aja gitu kan. Ya udah, terus akhirnya ya udah Kiai, ya Bib, alafu ya, selamat jalan ya, semoga ya selamat seperti itu ya. Nah gitu, itulah pengalaman terakhir di Modusin Habib ya. Alhamdulillah saya ya karena sudah tahu begini ya nggak mau lah ini, nggak mau takdim-takdiman yang kepada orang yang nggak jelas ya. Dulu pun di Jakarta juga dulu begitu. Berapa kali sampai ada yang ya bilangnya utang seminggu mau dibayar. Ya saya nggak perlu cerita panjang lebar lah. Ini kan hanya inventaris. Ya jadi intinya gitu. Dia minta. Ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pinjam, katanya pinjam untuk hutang 40 ribu saat itu. 40 ribu besar saat itu. Tahun 94 itu dolar masih 1.500. Ya, jadi kalau dikalikan 40 ribu berapa sekarang ya nilainya ya itulah. Nah itu dia maksa-maksa karena itu uang jariah. Saya bilang ini bukan uang saya Bib, ada sih uang tapi uang jariahnya orang untuk pesantren. Dan nanti kan bisa Ustadz ganti. Ya, tapi gimana Bib saya gantinya? Ya udah pokoknya begini aja Ustadz, saya seminggu datang, anak seminggu datang, kabar saya anak. Ya udah saya percaya kan dengan omongannya. Karena katanya seorang mukmin itu yang dipercayakan lisannya, lidahnya gitu kan. Ya saya percaya aja, apalagi Habib itu kan. Iya. Ternyata seminggu nggak datang, 2 minggu, seterusnya sampai ilal'an. 94 sampai sekarang berapa tahun itu? Ya, hampir 27 tahun. Ya itulah. Belum lagi ada lagi yang datang juga begitu. Ya itu atraksi. Kalau yang tadi Habib yang malam-malam datang ke rumah sini, atraksinya tadi saya diseberatin katanya itu yang nikotin katanya darah dari dosa saya. Ya, saya ketawa aja. Nah itu juga begitu. Dia minta air setelah dia mintanya air putih. Siapin air putih, ya minumnya air putih. Saya berikan karena dua orang. Ya, maka 2 gelas. Yang satu minta gelasnya dipenuhin. Ya ini penuhin, udah penuh Bib, penuhin lagi, terus bacain lah ya, jempolnya dimasukin di situ, ya terus karena dia tuh orang gemuk, gede tinggi, jadi karena tekanan, jadi dia itu tekan itu air itu jadi air mancur kemana-mana itu muncrat masuk ke badan saya, ke anak saya kan anak saya dipanggil suruh ikut nemenin di situ sama dia sama Habib itu, ya muncrat kemana-mana. Nah, Habib itu
mengira bahwa saya itu percaya bahwa itu suatu kehebatan dia. Tapi dalam hati saya enggak, itu kan tekanan air tertekan oleh apa itu, jadi kan ada apa namanya udara ya, ada angin yang masuk, jadi otomatis muncrat itu. Nah selesai itu, yang satu ini Habib yang atraksi itu keluar bilang, ya Ustaz, ana izin ya untuk sirip dukhan. Tafadhol ya. Nah yang satu duduk situ mengatakan, ya Ustaz, maaf ya Ustaz, ini Habib ini hakada hebat. Tadi aja itu di pasar Minggu dia kita mampir ke bertamu ke seorang Ustaz, dia minta 300.000, Ustaz itu nggak ngasih. Lalu dia bilang, Ustaz, ada uang itu di dalam lemari di bawah baju 300.000. Rupanya pas itu. Jadi ini Habib ini tahu, Ustaz. Jadi kita harus hati-hati karena beliau itu punya ya semacam indera keenam lah kira-kira gitu kan. Iya, ya saya ya percaya nggak percaya gitu kan. Mungkin itu kebetulan aja gitu. Tapi ya itu akhirnya apa? Setelah itu atraksi, yang satu ngalemin kada, terus dia masuk. Nah, udah Bib, merokoknya udah Kiai Ustaz, yang satu keluar. Tinggal saya Ustaz, ya silahkan. Jadi gantian nih lo ngerokoknya di luar. Ya. Nah, itu intinya ujung-ujungnya ya saya kan ingin tahu ujungnya. Setiap ada Habib datang ke saya ingin tahu ujungnya. Apa ini ujungnya? Ujungnya ternyata ya fulus. Dia minta fulus. Banyak saat itu, ya cukup besar. Dan alhamdulillah waktu itu saya sudah mulai, ekonomi sudah mulai bagus. Tapi tetap saya kasih batas. Dan dia akhirnya sering datang ke rumah. Ya, pernah katanya baru nikah lagi, itu zuat lagi. Ya saya nanti dibantu loh Habib, mau zuat lagi kan berarti uangnya banyak Bib. Dia ketawa aja, malah minta bantuan saya gitu. Nggak keliru Bib, dia ketawa itu ya. Suatu saat lagi datang lagi minta saya ngasih kambing untuk Maulidan di Bekasi kan. Ini Habib pertama ngaku dari Jember ya, terus tinggal di Bekasi. Nah itu saya memang waktu itu ingin ngasih karena saya masih percaya benar bahwa Habib itu memang min durati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Waktu itu kambing itu 300.000 besar saat itu ya. Tahun 95 berarti. Ya, 95 96 itu cukup besar. Saya diminta, yaudah kalau Kiai nggak bisa satu ya setengah, separuh. Udah oke. Cuma datang dia malam-malam. Saya barusan pulang ngajar itu kan taklim ya di kampus, ngantuk, baru tidur. Ya jam 11:30 atau jam berapa itu? Pokoknya jam 11-an ke atas. Tuh teriak-teriak, Ustaz, Assalamualaikum. Istri saya, Pak, kamu nih lagi capek baru ini. Iya. Nah, terus tapi kan ini Habib. Ya, Habib tapi nggak waktunya sembarang waktu ya gini. Ya, terserahlah. Terus dalam saya itu berpikir, oh iya, Rasulullah memberi pelajaran bahwa kalau kita bertamu itu qara'ul bab salata marrat. Bentuk itu 3 kali. Kalau dibuka ya itu falakum. Terus kalau tidak dibuka ya fa'alaika. Maka harus pulanglah kamu. Saya ingat berarti Rasulullah mengizinkan kalau Sohibul Bait itu tidak membukakan pintunya. Artinya ketika sampai 3 kali tidak dibuka, ya kita yang pulang. Berarti Sohibul Bait punya hak untuk tidak menerima tamu. Ya mungkin ada keadaan-keadaan tertentu seperti saya. Hanya dia pulang dan semenjak itu nggak pernah lagi datang. Padahal saya udah siapin duitnya. Udah saya siapin untuk setengah kambing itu. Tapi datangnya yang nggak tepat. Itulah beberapa pengalaman pribadi saya ya, yang ya Allah subhanallah ya. Tapi saya bukan dendam. Saya cerita ini bukan sedang marah atau sedang benci, enggak. Dan insya Allah apa yang sudah saya berikan saya relakan. Enggak kalau kesempatan ada kiamat begini terus saya enggak. Saya tidak ambil, tapi ini untuk mendukung pada tesis Kiai Imad, saya harus menyampaikan fakta-fakta pengalaman pribadi saya dan bisa diinventarisir oleh saudara-saudara ya, segenap pemirsa channel 99 atau Santri Kampung channel 99 ini ya, untuk bisa dijadikan sebagai referensi ya.
referensi. Ini nyata. Saya nggak mengarang, nggak mau. Bohong itu kan dosa besar, ya. Itu karena Imam Ghazali ya, mengutip dari hadis Rasulullah SAW, dosanya orang bohong itu sama dengan makan daging babi. Lah daging babi kalau kita sebut-sebut aja orang pada jijik semua, ya. Jadi saya nggak mau. Insya Allah saya jaga. Kalau ada kebohongan yang disengaja, insya Allah saya tidak akan melakukan itu. Ya. Jadi ini fakta nyata. Nah, kemudian saya ada lagi teman, bahkan santri alumni dari pesantren sini, ya berarti alumni bapak saya ya. Ustadz, saya tidak perlu nyebut namanya ya. Kasihan lah nanti takutnya ustadznya diparahanin sama Muhyiddin ya. Parahanin sama Habib itu yang udah nasabnya sudah begini saja, itu masih begitu kan. Itu. Nah itu dia waktu itu masih bujangan kalau nggak salah ya. Dia punya kambing sedikit lah ya, itu diminta kambing yang besar oleh salah seorang temannya saya lagi juga, itu seorang sudah haji sekarang ya. Saat itu dia kira itu juragan kambing, dia bawa kambing dari seorang ustadz tadi yang alumnus ya, ternyata diminta oleh habib ya. Iya, terus ada lagi ini yang cerita tentang ustadz tadi, dia sendiri pernah jam 10 malam didatengin 3 orang yang ngakunya juga Habib. Itu datang masuk rumah langsung ke dapur. Ya bertugas di selawatan. Semuanya keliling di muter-muter. Nah, akhirnya dia minta uang berapa? 12 juta. Saat itu 12 juta besar sekali sebelum tahun 2000 berapa itu ya. Ya, akhirnya dia karena ini merasa harus ada yang nemenin, dia telepon mantunya. Mantunya ya saya nggak sebut pula ya namanya, udahlah saya rasa, tapi ini asli ya, cerita asli. Akhirnya mantunya langsung datang bawa parang. Wah ini mau bukan Habib nih, garong katanya. Langsung dia juga itu ngebel seorang temennya yang dari Polsek ya, Polsek sana ya sangat sebut ya, Polsek mana pokoknya Polsek ya, asli ya, pokoknya semua asli nih, nggak ada KW-KW, nggak ada bohong-bohongan, nggak ada tipu-tipu, karena ini inventaris untuk pengalaman. Akhirnya dia itu telepon seorang anggota di Polsek datang juga, cuma begitu datang ini udah pergi ketakutan ya, kalau bawa parang panjang itu ya. Itu ini bukan Habib, ini garong ini ya. Mungkin juga orang yang memang ngaku Habib dan mereka juga Habib, tapi karena ini udah sewot, ini kok malam-malam begini, jangan papa saya jangankan sampai 12 juta begitu, ini mah nggak kira-kira katanya minta gitu. Akhirnya dia kabur lah istilahnya itu kan, pergi bawa mobilnya cakep bagus ya. Iya ya Allah ya Rob. Nah itu sama itu yang datang saya dulu, dan waktu itu datang saya ke Jakarta, di Jakarta itu padahal hampir nggak ada ustadz-ustadz yang ditamin Habib, nggak tahu tuh mereka dari mana informasinya. Juga begitu, mobilnya cakep, sedan bagus, yang buat orang, yang bawa sarung, satu sarung atlas harganya 30.000, dia minta dibayar saya 200.000. Ya Allah, masya Allah. Itu, jadi itulah pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Ada lagi. Ini yang cerita juga, ini kejadian asli juga ya. Ada seorang ya, karena bapaknya udah akrab lah ya, ayahnya baik. Nah, ini anaknya pinjam mobil CR-V yang Matic itu kan udah keluaran baru ya, itu kan cukup mobil mewah lah termasuknya atau setengah mewah. Nah, itu dia pinjam, bilangnya jadi mobil ini bukan mobil punya mantunya dia sebenarnya. Jadi mobil temennya mantunya itu, ada dia lagi punya butuh uang, mobilnya ditinggal di situ, dia pinjam, ya biasa kan begitu orang pengusaha kan begitu biasa. Nah, ketika mobil itu ada, CRV itu dipinjam anaknya seorang Habib, itu marganya Alatos ya. Nah itu pinjamnya apabillanya 3 hari sampai berbulan-bulan. Begitu diparanin mau diambil, mau dibawa malah ribut ya. Malah mobilnya sudah pada penyok ya. Udah akhirnya tetap seminggu ditungguin katanya mau diberesin, ternyata begitu paranin lagi masih begitu. Akhirnya ambil saja dan ternyata menghabiskan biaya
sampai 5 juta. Saat itu Dia nggak merasa salah. dan anehnya dia nggak merasa salah. Ini loh persoalannya, ya. Ini persoalannya. Dia nggak merasa salah. Ini persoalan. Jadi seolah-olah mereka ini tindakan mereka itu benar, ya. Ngapusin, nipu itu seolah benar, ya. Bohongin orang itu benar. Padahal bohongin aja itu udah, insya Allah, udah menyalahi ajaran Rasulullah SAW, ya. Menyalahi ajaran Rasulullah SAW. Ya, orang kok nipu, ya. Nah, itu. Jadi inilah banyak mereka sering mengancam-ngancam atau ya pokoknya menjanjikan syafaat, mengancam nanti dapat walat, gitu kan. Nah itu. Jadi inilah beberapa fakta, ya, dari kenyataan pengalaman pribadi maupun pengalaman dari teman-teman saya, jamaah saya, atau juga alumni dari orang tua saya almarhum almarhumlah, ya. Nah itu seperti itu. Mudah-mudahan dengan ini sekali lagi saya ini menyampaikan ini untuk mengingatkan dan mengajak, ayolah para muhibbin, ya, yang sering disebut akhwal ya, muhibbin. Saya juga muhibbin loh dulu, ya. Sekarang juga kalau ada dzurriyyatur Rasul yang asli tetap muhibbin, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah tidak merubah niat hati saya untuk tetap mencintai Rasulullah SAW dan dzurriyyatir Rasul. Karena itu menurut keyakinan saya itu wajib kalau memang dzurriyyah yang asli, dzurriyyatir Rasul yang benar-benar dari Rasul, saya wajib hormat dan saya lakukan hormat itu kepada mereka. Tapi ketika sudah tahu bahwa mereka ini ternyata nasabnya terputus, ya, yang saya yakin benar tesisnya Kiai Imad itu seperti yang saya sampaikan kemarin kepada Habib yang bermarga Al-Habsyi itu, saya mengatakan enggak, saya yakin dengan tesis Kiai Imad karena belum ada yang bisa membantah. Dan Kiai Imad sendiri masih mempersilahkan kalau ada data yang kitab yang sezaman, ya, dan asli, manuskripnya asli, kertasnya kertas zaman itu, bukan bikinan, bukan rekayasa, dia juga akan taslim, ya, nggak ada masalah. Tapi sementara ini kan nggak ada, ya sementara berarti ya rungkat, gitu aja. Ya, karena rungkat ya kita nggak apa-apa, itu nggak menghormati. Kalau ternyata nanti terbukti, ya udah kita nyambung lagi, gitu kan. Cuma ya persoalannya, loh kok dzurriyyatir Rasul, ngaku turunan Rasul, kalau akhlaknya ya begitu, ya kan. Yang kasihan juga ini kami nih, ya akhwal muhibbin, ya akhirnya karena maaf banyak yang meyakini saya lebih baik ikut Habib, ikut Kiai nggak dijamin masuk surga, Kiai sendiri nggak dijamin masuk surga. Kiai siapa yang jamin masuk surga? Rasulullah sendiri itu ketika menyampaikan semua orang itu masuk surga hanya karena rahmat Allah. Terus sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, termasuk anda Rasulullah? Beliau menyatakan atau mengatakan, naam, termasuk ana, gitu. Ya, jadi Rasulullah bilang, kok yang aku turunannya, baru turunannya aja kok sudah memiliki kapling di surga seolah-olah, ya kan. Nah itu, ya, jadi nggak sesuai dengan pengakuannya. Oleh karena itu sekali lagi, bukan bermaksud sampai saya, marilah kita harus saling menyayangi. Dengan ini saya sampaikan karena saya rasa sayang, ya, kepada sesama manusia, sesama umat Rasulullah SAW. Cukuplah kita berbangga menjadi umat Rasulullah, ya, tidak harus jadi anak cucunya. Umatnya itu adalah orang ketika Rasulullah nanti dibangkitkan di alam mahsyar itu di hari kiamat, umat-umatnya cari umatnya, kan berarti pentingnya umat bagi baginda Rasulullah SAW. Jadi itu bangga menjadi umat Rasulullah, tidak harus berbangga-bangga dengan yang lain, tapi bukan hanya berbangga jadi umatnya, disertai kita mengaku umatnya, kita mengkaji ilmunya, ya, yang diwariskan oleh para ulama, ya, kita kaji ilmunya, kita ikuti akhlaknya, kita tiru, kita suri teladani akhlak baginda Rasulullah SAW dan para ulama us-solihin, ulama salaf, ya, yang mereka itu adalah sebagai penerus perjuangan Rasulullah atau sebagai pemegang tongkat estafet Rasulullah SAW untuk terus mengemban umatnya
membimbing umatnya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Ya, dan kita harus mengikuti juga para habaib yang lurus. Masih banyak habaib yang lurus ya. Walaupun mereka secara nasab baik, secara ilmu nasab dalam pengertian berdasarkan fakta dan data dari manuskrip dan sumber-sumber primer dan sumber sekunder, juga didukung oleh fakta-fakta lain, yaitu fakta genetika ya. Dengan teknologi modern yang sudah maju ini ya, genetika mereka tidak tersambung secara genetika, secara DNA juga tidak nyambung ya, dari secara filologi juga tidak nyambung. Jadi apa yang harus kita yakini lagi untuk bisa hormat pada mereka? Ya, hormat sebagai sesama manusia ya. Jadi mari saya ajak ya habaib yang pernah ketemu dengan saya, pernah ke rumah saya juga ya, baik di Jakarta maupun di Pemalang ini ya. Mari kita berteman, kita bersaudara, saudara sesama seiman, seagama, umat Rasulullah. Juga pada muhibbin ayolah, kita harus proporsional. Ya udah tahu begini ya nggak usah memaksakan diri lah ya, apalagi ngelarang-larang orang apa itu mau ceramah ya, Imat mau datang di Pemalang ya, di Nembut Jagong dilarang-larang ya, dijegal-jegal sampai pakai surat ya, 33 majelis taklim yang disertakan, yang datangkan juga saya tahu itu ya. Udahlah nggak usah lagi ya gitu ya. Terus nanti Walang Sanga juga begitu, sampai Kiai Sarip itu diancam-ancam ya, sampai mau dilaporin ke Polres. Kiai Sarip santai aja, laporin aja gitu ya kan. Iya, itu ya, Habib yang ancam-ancam nggak pernah saya undang ke sini kok. Ya, saya hormati. Yang kalau sekarang datang saya tetap hormati sebagai sesama umat Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang beriman. Jadi gitu saja ya, kiranya inilah menambah inventarisasi dari pengalaman. Saya tidak mau katanya doang. Tapi ayo saudara-saudara, mari pemirsa, segera pemirsa yang melihat konten saya sekarang ini, ayolah tunjukkan fakta. Kalau Anda jangan katanya. Anda punya pengalaman, sampaikan pengalaman sehingga tidak ada fitnah ya di antara. Nggak boleh kata dusta, itu nggak boleh. Jadi harus fakta nyata. Ya, kalau mengatakan si fulan begini atau klan Bani Alawi begini, tunjukkan. Ada oknum begini, tunjukkan. Jadi jangan hanya katanya ataupun mereka-reka. Jadi harus asli ya. Tolong belajar sekali lagi. Salam sehat, salam sejahtera ya untuk kita semua sama umat Nabi Muhammad SAW, para habaib dan para muhibbin. Mari kita bersama-sama menuju ke jalan Allah, menuju ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para ulama sehingga sampai kepada kita semua. Kita teladani mereka. Kurang lebihnya sekian saja, dan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jumpa kelak.